Eh, Nama pembicara yang akan menyampaikan dalam sesi ini adalah Muhammad Rizky Rizaldi, SEM SCMM, merupakan seorang doctoral researcher di University of Sheffield. Latar belakang pendidikan beliau pernah berkuliah di Universitas Gunadarma, Durham University, dan saat ini mengambil Doctor of Philosophy in Management di University of Sheffield. Dan beberapa penghargaan yang pernah beliau dapatkan ada LPDP Scholarship for Master Degree Abroad 2015, Best Researcher FRA AKS 2017, Best Paper, dan juga LPDP Scholarship for Doctoral Degree Abroad 2022. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sambut saja yang terhormat Mas Aldi, silakan. Thank you, Niko dan teman-teman PPI Sheffield. Aku mulai nih, langsung ya. Monggo, Mas. Oke, sesi pertama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PPI Sheffield buat penyelenggaraannya. Terima kasih juga teman-teman dari Sheffield dan dari beberapa kota lain sudah berkenan hadir. Semoga pertemuan sore ini bermanfaat. Aku mohon izin langsung share screen ya. Yuk. Sudah muncul dan full screen belum ya? Aman, Mas. Aman ya? Aman. Oke. Teman-teman semua, mohon izin saya mau menyampaikan presentasi ini. Totalnya nanti 30 menit dibagi menjadi 15 menit, 15 menit. Judulnya, kalau di slide saya itu Master Dissertation Signposting. Karena nanti presentasinya lebih ke kayak ngasih tanda aja bahwa ini perlu di-consider gitu ya, teman-teman. Selamat juga buat teman-teman sudah sampai di level ini, sudah sampai di tahap ini, studinya sudah semester 1, semester 2 ya, mau habis, masuk semester 3, which is dissertation writing. Semoga berjalan dengan baik dan semoga presentasi diskusi sore ini bisa bermanfaat. Apa yang akan di-cover dalam presentasi ini, setidaknya ada 6 aspek ini. Yang pertama adalah kenapa disertasi itu penting, kemudian bagaimana memulainya, kemudian juga reference management, kemudian gimana nulisnya, kemudian bagaimana mengelola hubungan dengan supervisors, dan kemungkinan untuk publikasi. Ini cerita saya sedikit ya, jadi kenapa saya punya riwayat disertasi yang lebih kerja keras gitu daripada biasanya, karena first and second semester saya itu nggak begitu bagus dulu waktu S2. Saya sudah planning buat PhD, tapi performance saya di semester 1, semester 2, aduh kayaknya ini nggak cukup ya buat PhD di universitas yang top gitu ya. Di Sheffield, di Manchester yang waktu saya diincar ya, di Queensland. Kemudian ya konsekuensinya berarti saya harus kerja keras nih buat disertasi. Dan alhamdulillah disertasinya dikerjakan dengan baik. Gitu ya, saya nanya ke mana-mana gitu gimana caranya melakukan disertasi dengan baik. Dapat nilai distinction di disertasinya 76 kalau tidak salah. Kemudian beberapa bulan kemudian di Indonesia ada conference yang diadakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu saya masukkan ke conference itu presentasi dan dapat Best Paper Awards di kategori Scopus. Kemudian setelah lolos dari situ banyak yang encourage ini layak loh masuk Scopus katanya. Ya udah saya olah sama supervisor saya. Kemudian saya submit 2017 dan 2019 alhamdulillah publish di Wiley Scopus Q1 ya, Scopus Q1 Journal Thunderbird International Business kalau tidak salah di New Orleans, Amerika. Dan yang paling kanan ini saya taruh di sini PhD ticket karena mungkin
mungkin ini salah satu pertimbangan ketika reviewer dulu mereview aplikasi PhD saya. Nah, ini kenapa penting tadi ya, karena dia 33% dari total skor Mas Mbak sekalian. Ini ada simulasi di bawah kiri ini kecil ya. Ini, jadi kalau term 1 nilai teman-teman misalnya rata-rata 61, kemudian term 2 rata-rata nilainya 65, kemudian nanti disertasinya 76, maka ada kemungkinan dapat nilai nanti 67 untuk rata-ratanya. Atau itu adalah second upper class. Itu kalau diekuivalenkan, kalau nanti disetarakan di Indonesia itu setara dengan 3,65, cukup besar. Dan ini cukup juga untuk daftar ke universitas yang top untuk program studi kita. Kemudian disertasi ini kenapa penting? Karena beberapa employers dan beasiswa mereka sangat melihat portofolio riset kita, apalagi kalau Mas Mbak di sini studinya master, lulus nanti maka pekerjaannya adalah sudah di expert level dan mereka mau lihat expertise kita itu di riset kita biasanya. Dan secara umum sebenarnya riset kita ini adalah akumulasi dari apa yang kita pelajari. Pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, metodologi, kemampuan menulis, dan sebagainya. Makanya kita harus concern untuk punya disertasi yang oke. Lalu bagaimana kita memulainya? Pertama tentu harus tengok ya handbook dari department, lihat apa yang diatur dan apa yang tidak diatur. Ya. Lihat apa yang diatur, ikuti. Apa yang tidak diatur, maka di situ celah kreativitas. Jadi kalau nggak diatur sebenarnya alhamdulillah. Gitu. Ketika misalnya nggak ada aturan bahwa semua teks harus berwarna hitam, misalnya begitu. Nah, itu maka kesempatan buat Mas Mbak untuk katakanlah subheading atau headingnya nanti berwarna, biru tua misalnya, ungu tua misalnya. Itu akan menambah impresi penilai nanti terhadap tesis kita, disertasi kita, dan itu bisa memperbesar kans untuk dapat nilai lebih besar. Yang juga perlu dilihat adalah previous dissertation, nanti bisa masuk buat yang di Sheffield, masuk ke Star Plus, ke website universitas kita masing-masing, masukin kata kunci, nanti kalau di kategori itu nanti bisa pilih dissertation atau thesis. Nanti yang keluar itu adalah tesis-tesis dengan topik yang kita minat di masa lalu. Ya, kategorinya pilihnya thesis. Nanti saya buka Star Plus, kita bisa lihat insya Allah. Kemudian, yang juga perlu dilihat adalah cari 2-3 most exciting papers yang buat bagi Mas Mbak sekalian. Nggak sebanyak-banyak, ya. Cukup dua aja udah cukup banget. Itu adalah key papers-nya yang selama ini menarik gitu ya, ketika ngerjain tugas, ketika kuliah, ada di reading list. Temuin aja 2 paper paling menarik, udah itu, dalam tanda kutip dicontek gitu ya. Dilihat thematically, kita minat sama temanya. Kita lihat juga methodologically, kita lihat bagaimana proses research yang dilakukan, kita tiru proses research-nya, dan juga systematically, bagaimana research report-nya disusun, ya, bahasanya, structure-nya, itu dilihat, ditiru, ya. Kemudian dari yang top 3 papers tadi, kita derive keywords dan synonyms-nya dari situ. Ya, bikin list di tabel atau di kertasnya silahkan, bikin list kata-kata kunci yang menjadi refleksi utama dari research topik yang kita suka, gitu. Dan cari sinonimnya, ya. Misal kayak misalnya leaders, misalnya effective leadership gitu ya. Mungkin juga kita bisa cari dengan kata kunci walaupun nggak relevan sih. Kata effective manager misalnya ya, atau urban housing, atau kata kuncinya nanti sinonimnya urban residential area, itu bisa. Jadi cari sinonim. Aku yakin Mas Mbak sudah aware terkait ini. Research management, jangan lupa gunakan juga Boolean logic nanti buat nyari papernya. Ini di bawah ya. Setidak-tidaknya gunakan 3 Boolean operators ini, ada and, or, and not. Jadi pakai and, itu berarti hanya papernya mengandung keduanya. Jadi kalau kita masukin kata kunci adalah genetics and cloning, and-nya itu besar ya. Kalau Boolean operators harus besar di ketiknya. Itu berarti yang muncul hanya papers yang menyebut genetics and cloning. Ya, genetics and cloning itu muncul.
Kalau kita ngetiknya genetics cloning doang, itu yang genetics doang akan muncul, cloning doang akan muncul. Makanya kita pakai and itu untuk memastikan bahwa papers yang muncul adalah mereka yang consist dua-duanya ini, dua keyword ini. Atau kita pakai or ini berarti yang genetics aja, cloning saja, atau genetics and cloning. Jadi di semua ini di identify sama database-nya. Atau kalau not, nah ini juga bisa. Misalnya apa? Development studies, tapi kita mau lihat development studies di bukan African stories, misalnya African context. Ya udah kita tulis aja genetic development studies not Africa. Misalnya. Let's go to Star Plus. Kita coba. Oops. Kita buka ke Star Plus. Ini Star Plus. Jadi teman-teman nanti di sini bisa cari kategorinya tuh ya di mana ya? All item nih. Nah ini kalau nggak salah ada thesis. Nah ini ketika milih nanti yang lalu silahkan dipilih disertasi yang lalu. Ini pilih kategorinya thesis nanti muncul. Undergrad thesis mungkin muncul. Postgraduate thesis S2 mungkin muncul. S3 PhD thesis juga mungkin muncul. Kalau tidak ada ya mungkin aja tidak ada, maka tanya ke library dan department librarian. Kan setiap departemen ada librariannya, ada listnya di Star Plus ini, ada kalian bisa cari list librariannya, pustakawannya, ya, tanya ke mereka di mana saya bisa mengakses disertasi yang lampau ya, previous dissertation. Begitu. Kalau tadi ya misalnya kalau pencarian aku rasa udah ngerti banget ya teman-teman di sini di Star Plus. Yang jelas kalau misalnya kita masukin misalnya apa ya hybrid, ini topikku misalnya hybrid leadership, maka ini yang muncul yang awal-awal bagus tapi bisa jadi terlalu banyak. Nah itu kita bisa kita tambah boolean gitu supaya dia lebih precise ya. Oh, yang muncul adalah paper-paper yang ngebahas hybrid and leadership. Ini biasanya akan lebih efektif untuk kita menjurus ke research yang kita mau. Atau juga kalau misalnya mungkin teman-teman sudah aware, kalau yang juga penting adalah mungkin pakai petik ya. Pakai petik, nah ini memastikan bahwa dia adalah dalam satu frasa. Ini juga efektif gitu ya, kalau teman-teman mau cari tesis, research jurnal apa aja yang kata kuncinya dalam bentuk frasa, dipetik begini ya, karena dia akan muncul yang hybridnya nempel dengan leadership. Oke. Jadi untuk 15 menit itu tadi materi 15 menit pertama saya masih ada waktu sebenarnya. Impresi itu penting banget, Mas Mbak. Tadi saya bilang kalau misalnya ternyata bisa kasih warna, kayak misalnya ini cover disertasi saya, itu dia tidak ada aturan boleh warna atau tidak, ya udah judulnya saya kasih warna ungu sesuai dengan warna Durham University yang juga ungu gitu ya. Sheffield sekarang ungu juga, bisa juga pakai ungu. Kalau memang tidak diatur, pakai ya. Kemudian kalau misalnya layout, kemudian di abstrak, Mas Mbak pakai kata-kata yang thesaurus gitu ya, untuk pilih kata-kata yang advance, ditaruh di abstrak misalnya, itu juga akan sangat membantu sekali Mas Mbak sekalian. Yang juga penting adalah ini ya, tadi kan kalau baca handbook, itu mereka kasih tahu apa yang diatur. Dan mereka juga penting Mas Mbak lihat di situ apa yang menjadi dasar penilaian. Tapi sebenarnya ada aturan tidak tertulis di dunia disertasi, karena saya juga marking dissertations, kemudian pernah dissertation, jadi dapat basic-basic ini. Pertama adalah tadi bahasa. Mereka kayaknya nggak secara gamblang bilang bahwa language itu dinilai.
Tapi in reality, kalau ide kita itu bagus dan ternyata bahasa kita itu katakanlah ada kata-kata yang advance kita pakai, itu akan menghasilkan impression dan itu akan mendorong hati penilai untuk kasih nilai lebih besar. Layout kita juga rapi nih. Dia nggak bilang bahwa layout itu dinilai, tapi kalau layout kita rapi, typography kita bagus ya, fontnya gitu ya. Kalau misalnya diatur ya ikuti aturannya, kayak spasinya, kemudian tabel, nanti saya tunjukin desain tabelnya ya. Jadi itu penting karena ketika mereka lihat ada tabel di dalam disertasi kita, kemudian dia lihat, wah ini tabelnya disajikannya kayak paper-paper di Emerald nih, gitu. Kayak paper-paper di Elsevier nih misalnya. Jadi mereka ada afiliasi di situ, kemudian kita jadi ke bawah, gitu. Disertasi kita terlihat lebih bagus gitu, di mata mereka karena tabelnya tadi terlihat profesional. Apalagi reference, Mas Mbak sekalian, ini top secret juga masalah reference karena kuncinya ini kan ada di impression ya. Mereka nggak bilang bahwa reference makin banyak itu makin bagus. Mereka tidak bilang. Mereka bilang reference itu nggak banyak tapi berkualitas. That's right, betul. Tetapi kalau kita bisa taruh reference yang banyak, tapi jangan ini ya. Di sini nggak saya tulis ya. Oh nanti di bawah mungkin ya. Ada nggak di sini ya? Put in references as many as you can. Tapi jangan ngadi-ngadi gitu. Nanti kita bahas setelah break. Taruh yang banyak. Ini kalau saya boleh saran, jangan kurang dari 100. Wah, banyak banget. Enggak sih. Kalau kita pakai Mendeley, nanti saya coba kasih tunjukkan. Kalau kita pakai Mendeley, kita pakai reference management line, Zotero misalnya, itu nggak sulit gitu ya. Untuk melakukan sintesis, misalnya ada ungkapan, kemudian di backup oleh 2, 3, 4 paper. Nah, itu akan kuat sekali di dalam penelitian kita dan orang akan impress melihat citasi kita. Gitu. Itu Mas Niko 15 menit pertama. Udah Mas ya? Oke ya. Teman-teman kita break 5 menit dulu. Biar mungkin ada yang mau toilet dulu, ada yang mau bikin minum dulu, mau makan dulu. Silakan 5 menit ini. Sambil ngisi break ini mungkin bisa di-share juga nih teman-teman admin. Ada mau minta polling teman-teman. Oke, silakan monggo Mas. Boleh sholat dulu, yang mau sholat dulu. 5 menit berarti 18.33 kita mulai lagi. Yang menti itu ini ya? Oh, Slido ya? Mas.
Sambil nunggu kalau ada yang mau ditanyain boleh kali ya Mas Niko. Kita sediain di belakangan aja, Mas. Oh Biar gitu. kita selesaiin dulu aja semuanya. Kita masih ada break 2 menit lagi ya, teman-teman. Mungkin yang udah selesai dari toilet bisa duduk yang manis lagi. Sebentar lagi kita lanjut bersama Kapten Aldi. Cepat banget ternyata waktunya ya. Saya jadi kayak buru-buru gitu ngejelasin. Biar biar dapat informasinya detail aja nih, Mas. Biar kita sesuai sama timetable aja nih. Atau mungkin mau di-extend lagi, Mas? Boleh, boleh. Nanti dihabisin aja deh yang sesi kedua ya. Mm-mm. Saya kalau lewat 15 menit ke 20 menit, oke lah ya. Nah, nggak masalah sih. Ini ada yang nulis novelty di sini. Sebenarnya untuk master's dissertation, itu novelty itu bukan big deal ya, di master dissertation itu. Karena dalam beberapa kasus, mahasiswa di sini itu mereka bisa jadi ketika disertasi master, itu adalah pertama kali mereka melakukan penelitian. Karena cukup banyak di sini yang S1-nya nggak ada penelitian. Jadi frankly speaking, kita bisa bilang sebenarnya ekspektasi tesis di sini, ekspektasi disertasi itu masalah novelty nggak tinggi-tinggi amat. Nggak harus novel, wah, mencetuskan teori yang mengubah dunia gitu, enggak sih. Gitu. Yang penting kita nunjukin, kita kita bisa nunjukin bahwa kita bisa research. Gitu. Dan itu nggak harus wah banget. Dan bisa research dan proper gitu. Malah bisa jadi susahan skripsi di Indonesia. Yang jelas tebalan skripsi di Indonesia kayak terlalu banyak, waktunya panjang, kemudian konteksnya juga kadang-kadang di Indonesia terlalu luas. Teman-teman kalau dissertation di sini harus aware bahwa dia kayak mini project. Karena cuma 3 bulan, cuma 10.000 sampai 15.000 kata, jadi disesuaikan harus visible dilakukan dalam waktu 3 bulan juga, tapi jelas proper dilakukan gitu. Dalam arti referensinya bagus, bahasanya bagus, metodologikalnya robust, entah kuantitatif atau kualitatif. Begitu. Critical thinking, bagus juga nih poinnya. Jadi intinya kalau critical thinking sih so far ya, karena definisi critical thinking ini nggak ada konsensus ya antara scholars itu. Profesor-profesor juga mereka nggak idem gitu ya terkait definisi critical thinking. Intinya adalah critical thinking itu nggak usah takut buat ngomong sesuatu di tulisan di tesis disertasi kita. Nulis aja gitu. Nulis aja, nggak usah terlalu banyak consideration. Aduh ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Karena kita adalah adult ya, adult mature student yang dianggap punya rasio yang sudah matang gitu ya, etis, ontologis, estetis itu kita udah bagus sehingga kalau kita mengungkapkan sesuatu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tulis aja. Ini saya suka sama yang nulis dikit lagi lulus nih, Mas. Ini optimistik banget nih ya. Ya, alhamdulillah. Dikit lagi. Eh, mungkin bisa kita lanjut, Mas ya. Oke. Terima kasih sebelumnya, Mas Aldi. Mungkin bisa diambil alih lagi, Mas Aldi, untuk Alright. sesi keduanya. Oke, saya lanjut ya. Lalu gimana nulisnya nih?
Saya diajarin mentor saya, dia bilang dulu, dia bikin bakso, dia bilang. Bikin bakso, bikin cerita. Jadi, mulai dari satu kalimat, itu bakso pertama, gitu kan. Kemudian bakso kedua, bakso ketiga, kita tusuk, gitu, kita jalin dia jadi satu cerita. Ini kalau boleh, aku langsung aja deh ya. Kayak misalnya nih, ini aku buka Word masih muncul ya, Mas Niko. Aman Mas, aman aman. Aku contohin ya, bisa judulnya apa ya? Bahasa Indonesia aja ya. Evaluasi dan inovasi pembuatan ketoprak di Jakarta, misalnya. Asal aja. Ya udah, kita bikin dulu bahasa-bahasanya ini, gitu ya. Kita bikin bahasa-bahasanya. Misalnya apa sih ceritanya itu? Kita masukin di sini, apa ya? Kenapa bakso itu penting? Kemudian gimana pembuatan bakso so far? Ini bahasanya kacau. It's okay, ini fleeting notes namanya. Jadi di antara teknik nulis itu teman-teman, namanya Zettelkasten, itu nulis aja gitu. Nanti masalah bahasanya benar apa enggak itu urusan nanti. Karena kalau kita terlalu too much consideration, benar nggak ya bahasanya, strukturnya itu nanti mati dengan nulis. Gimana pembuatan bakso so far? Apa yang salah? Gitu. Kenapa perlu diperbaiki? Ada budaya lain yang juga bikin bakso? Oke. Aku udah punya nih 5 bakso. Jadi udah ditusuk sebenarnya. Gitu. Kemudian kita bikin anak-anak baksonya gitu. Kenapa bakso itu penting? Mungkin secara kultural, kemudian mungkin secara lagi ya, secara ekonomi, secara sosial. Gimana pembuatan bakso so far? Misalnya teknik masa lampau, reformasi modern misalnya. Apa yang salah? Misalnya ingredient, alat masak, pengolahan limbah, teknik. Kenapa perlu diperbaiki? Mungkin potensi ekonomi, cultural advantage, misalnya. Apa budaya lain mungkin so, apa misalnya Chinese origin. Nanti dengar bahasa itu kalau nggak salah di South American. Meatball. Udah, ini bakso. Jadi nulisnya gini, kemudian nanti di sini bikin lagi anak-anak gitu ya. Nah ini nanti jadi kalimat gitu. Atau jadi apa yang namanya thesis statement per paragraf nanti. Nah enaknya lagi saranku teman-teman, nanti kalau sudah bikin layout begini, gitu ya. Nah ini kalau layout ini bisa kalian lakukan sebelum baca, bisa kalian kembangkan sesudah baca. Tapi ada baiknya kalian melakukan ini sebelum baca, sebelum further reading. Gitu. Apa yang udah ada dalam kepala kalian aja. Gitu. Yang expert, yang sudah kalian pelajari di kelas, yang so far itu jadi major interest kalian, udah tulis di sini. Gitu. Nggak usah benar salah itu nanti banget. Ya, tulis aja begini. Nah, yang juga penting adalah kalau lagi begini nih ya, aku suka langsung setting dia ini sebagai ini ya, sebagai ini ya namanya apa ya, layout ya. Jadi kayak ini kan ada heading 1 gitu ya. Ini biasanya aku atur dulu mau ukuran berapa heading 1 ini. Misal heading 1-nya 16. Fontnya misalnya fontnya yang aku suka di sini adalah Garamond ya.
atau Cambria gitu, karena dia suka dipakai di jurnal-jurnal keren. Ini aku gedein 16 atau 18. Nah, ini ada heading 1. Nah, ini aku langsung update heading 1 to my collection. Nah, udah dia jadi kekunci heading 1. Kenapa? Ini penting, nanti aku tunjukin. Project. Ini aku kasih jadi heading 1. Ini aku jadiin heading 1. Ini aku jadiin heading 1. Ini aku jadiin heading 1. Nah, terus ini jadi heading 2. Berapa ukurannya? 14. Aku jadiin heading 2. Nah, ini pilih di sini heading 2, klik kanan, update heading 2. Jadi dia ngikutin settingan yang kita buat tadi. Nah, akhirnya ini jadi heading 2. Ini jadi heading 2, gitu ya. Ini jadi heading 3. Atau ini deh, normal. Nah, ini jadi normal dia ini. Nah, ini kenapa penting? Karena kalau nanti ngetik ya, mas-mas kalian, itu enak banget kalau planningnya bagus, rapi gitu ya. Ini layoutnya, kita buka di sini, view, outline. Sorry, bukan ini. View, navigation pane. Nah, jadi kalau kita set tadi header di sini, maka ketika nanti navigasi, ketika teman-teman nyusun, itu gampang banget. Sekarang mau ngembangin yang ini, ketik. Nanti bete, ini bosan ngembangin kenapa bakso itu penting. Mau lanjut ini di apa yang salah, tinggal ke sini. Jadi nggak nyari-nyari. Nih, ini penting nih. Navigation pane di kiri ini penting banget kalau menurut. Dan nanti menggampangkan, memudahkan banget kalau teman-teman mau bikin daftar isi, ya. Insert ya daftar isi itu kalau tidak salah. Insert atau di mana ya? Ada yang tahu nggak di mana daftar isi itu? Oh, ini table of content. Aku masukin automatic table of content. Nah, jadi dia daftar isi. Gitu. Jadi nggak usah nyeting-nyeting nanti daftar isi gitu ya. Kalau tadi Mas Mbak di sini dibikin. Ya, jadi saranku ini helping banget karena otak kita tuh akan lebih mudah kalau kita punya asisten. Hidup kita lebih rapi, hidup kita lebih mudah. Jadi nggak usah mikirin ini berantakannya. Jadi dari awal di setting rapi aja layoutnya. Ini akan memudah banget mikirnya nanti. Ya, ini contoh daftar isinya. Oke, kita back ke slide. Itu make story tadi udah aku ceritain. Create basel tusuknya. Kemudian empower Microsoft Word Outline System, itu yang tadi juga aku sampaikan. Kemudian employ Mendeley, Grammarly, itu teman-teman udah ngerti. Thesaurus tadi udah juga ngerti, pasti cari kata-kata yang advance tapi relevan. Mendeley, coba aku kasih unjuk ya. Siapa tahu di sini ada yang belum begitu aware pakai Mendeley. Ini aku tutup. Atau pakai reference management apapun, silahkan. Ya udah, aku masukin di sini misalnya secara ekonomi itu kira-kira apa sih gitu ya, citasinya gitu ya. Aku masukin aja. Kalau nggak salah, misalnya aku udah baca kata Prof. Asutai, ini dari paperku ya, dari yang aku punya ya, koleksiku. Kata Prof. Asutai, kemudian kata Prof. Asutai, kemudian juga kata Prof. Kabir Hasan, misalnya kata Batilana, misalnya, kemudian kata Smith, apalah aku bisa. Masuk, dia otomatis di sini, ya, nama-nama tadi, gitu kan. Kemudian nggak usah juga nulis, bikin daftar pustaka di akhir, ya. Nggak usah bikin daftar pustaka di akhir, karena insert bibliografi apa yang kita citasi tadi langsung muncul. Gitu. Ya, Mas Mbak. Jadi ini sekalian ya aku tunjukin. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi punya argumen dan argumen itu didukung oleh citasi, masukin citasinya yang banyak. Itu akan memberikan impresi yang dahsyat buat reviewer. Wah, keren ya anak. Argumennya kuat, kan citasinya banyak. Caranya gimana? Aku kasih unjuk nanti ya. Misalnya gini tadi, apa ya? Misalnya apa ya? Ini apa ekonomi misalnya?
Ekonomi. Kenapa bakso itu penting? Bakso berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Tapi aku nggak punya referensi bakso. Aku yang aku punya referensi nyarinya kacau soalnya. Katakanlah kepemimpinan itu berperan penting bagi keberlangsungan organisasi dan lingkungan. Ini basic banget argumennya. Itu kayak biar nyari gampang. Kepemimpinan itu berperan penting bagi keberlangsungan organisasi dan lingkungan. Oke, ini adalah Mendeleyko. Asumsinya aku udah downloadin, aku semua udah punya ini ya, udah punya artikel-artikelku aku taruh di sini. Upayakan ada PDF-nya. Kalau mau belajar Mendeley lebih jauh, mungkin nanti kita bikin ini sendiri ya, karena next time ya. Aku misalnya di sini di Management and Organization, atau di all documents saja aku masukin di sini. Aku taruh kata kunci di sini, leadership, ya, leadership. Nah, maka semua paper yang menyebut kata leadership itu akan muncul. Nah, tinggal kita baca di mana leadership itu disebut. Apakah kalimatnya menunjukkan bahwa leadership itu penting? Gitu. Ya, misal aku buka nih, Mendeley ini bagusnya ini dibandingkan yang lain ya, Zotero dan lain-lain, itu dia agak susah untuk mempresisi PDF, tapi kalau Mendeley dia bisa mempresisi PDF. Kita cari di mana leadership disebut, ini 49 kali nih. Ya udah, kita shopping gitu. Ya, shopping di mana Mendeley leadership itu disebut, kita lihat konteks kalimatnya. Apakah di situ disebut? Apakah nah ini misalnya contoh ya. Jadul banget papernya. Katakanlah ya, misalnya kata di sini katakanlah Karen Jemmer mengatakan bahwa leadership itu terbukti di Amerika Serikat mempengaruhi keberlangsungan organisasi jangka panjang yang menghadapi krisis tahun 2008 misalnya begitu. Ya udah, ambil gitu. Ya, ambil. Biasanya aku koleksi dulu kata-kata itu. Biasanya aku kopas aja dulu ya. Aku kopas dulu. Aku kopas. Gini. Tapi hati-hati, karena ini perkataan orang lain, kita tandai merah. Karena ini masih perkataan orang lain. Ya. Kemudian aku masukin deh tadi citasinya. Supaya kita nggak lupa, ini punya siapa? Author Apple, berarti belum diperbaiki tadi database-nya. Oh, namanya memang author. Sorry. Gitu. Jadi ini masih merah, karena masih tulisan orang. Berarti kita perlu paraphrase nanti, atau perlu sintaksis. Gitu ya. Nah, kalau nemu argumen yang sama, gitu, atau kalian koleksi deh. Aku random aja ya, masukin ya. Aku koleksi nih, aku masukin lagi perkataan orang lain. Di sini. Ini kenapa jadul-jadul? Nah, misalnya aku masukin. Nah, nggak bisa di copy kalau kartu jurnal jadul. Aku masukin. Aku masukin ini ya. Kita ke sini. Masukin citasinya tadi. Gitu ya. Nah, katakanlah dua argumen ini apa namanya? Argumennya sama bunyinya, bahwa kepemimpinan itu pasti disatuin aja, ya. Jadi nanti author et al ditambah si Chen Li ini, gitu. Gitu ya. Udah aku bikin sintesisnya di bawah, gitu tadi. Ya, di atas ini lah kayak tadi ya. Aku bikin lagi deh, supaya teman-teman, ya. Kepemimpinan itu penting. Ya udah aku masukin tadi author. Tapi cuman kalau ini kita harus ingat nama ini ya penulis saya. Author, ya aku masukin 2009 berapa? Author 1987. Kemudian Chen 2013. Nah, ini aku masukin. Nah, ini kalau ini udah perkataanku kan, ya udah aku jangan hitam. Jangan merah, hitam aja. RD ini udah perkataanku.
Nah, ini ada 2 citasi. Nah, ini nilainya besar, Mas Mbak sekalian. Ya, jadi kalau mau nge-boost nilai, nanti upayakan ada beberapa sintesis di dalam literature review kita, di dalam analisis kita, masukin kayak begini itu akan impress di reviewer gitu. Next. Kemudian jangan lupa juga untuk senantiasa review, proofread, edit, repeat, ya. Kalau perlu ngeluarin uang untuk proofread, edit, silahkan. Gitu ya. Kalau mau cari yang gratisan, coba hubungi juga ELPC. Biasanya English Center di setiap university itu mereka kasih fasilitas buat proofread, ya, untuk baca tulisan kita. Coba ditanya di email. Kalau di Daram dulu aku ada. Di Sheffield ini silahkan ditanya. Kalau nggak ada dan harus ngeluarin duit, it's okay juga. Atau saling baca aja kalian sesama teman, ya. Kalian bikin grup, kemudian saling baca. Review, edit, repeat. Ini harus berulang-ulang, tapi nanti, ya, jangan melakukan ini di awal. Teman-teman harus ngerti, ya. Academic writing itu nggak masuk, writing itu tidak termasuk, bukan reviewing. Jadi kita kadang-kadang merasa produktif dengan nge-review atau ngedit tulisan kita kemarin. It's not writing at all. Writing itu writing, reviewing itu reviewing. Reviewing itu belakangan, editing itu belakangan. Jadi jangan kitanya reviewing, editing, tapi ngerasa writing. Ya, nanti akhirnya ngeluh kok tulisanku nggak banyak-banyak. Ya, kita sibuknya editing sama reviewing dari kemarin, bukan writing. Jadi writing, reviewing, reviewing. Layout, CDAP. Nah, itu kalau ini lebih baik dari awal gitu ya, karena akan mempengaruhi mood kita. Kalau tulisan kita layout tadi kita pakai Microsoft Word Outline System itu penting ya. Kemudian ini tadi ya contoh tabel, mudah-mudahan nampak di layar Mas Mbak. Kalau misalnya skripsi di Indo waktu kita bikin ya, tabel kita kan begini. Tapi kalau di sini, kalau memang nggak diatur gitu ya, tabel harus gimana? Kita adopsi format tabel, format penyajian gambar, itu seperti bagaimana para scholars itu menyajikan di dalam paper mereka. Nah, jadi kalau kalian buka artikel kan tabelnya begini nih, nggak ada garisnya nih, cuman garis atas, bawah, paling bawah gitu. Tengah-tengahnya nggak ada garis. Nah ini kalau reviewer, supervisor kita ngelihat kita bikin paper begini, kita dianggap lebih profesional, kita bisa impress mereka. Kemudian terkait work management ya, Mas Mbak, lakukan setiap hari. Ini penting banget. Karena kalau kita lagi research, kita skip 3-4 hari, itu kita lupa. Kita lupa terakhir dari mana, dan untuk mulai lagi itu jadi berat. Kita lupa kemarin ngerjain apa, kadang-kadang udah seminggu nggak kita tengok, begitu nengok, kita baca tulisan kita lagi. Tulisan siapa? Padahal tulisan kita, tapi kita udah lupa. Jadi, better banget kalau tulisan kita itu dikunjungi, ditengok setiap hari, walau cuma 15 menit. Walaupun cuma nambah 1-2 kalimat, it's okay, tapi kunjungi setiap hari. Buku-buku academic writing, mereka selalu emphasize snacking, not binging. Jadi, snacking aja, nyemil-nyemil tulisan itu. Jangan spending seminggu nulis 5.000 kata, jangan. Itu nggak bagus, buat mental health, itu nggak bagus buat etos kerja, itu juga nggak akan menghasilkan tulisan yang bagus. Yang juga penting adalah arrange writing retreat. Ya, jadi writing retreat ini penting, terutama buat yang punya kecenderungan procrastination, yang suka nunda-nunda pekerjaan. Jadi coba bikin writing retreat, ya, bikin tim. Bagusnya lagi kalau katakanlah tim sesama anak Indo bagus, tim sesama anak departemen bagus. Tapi lebih asik lagi sebenarnya bikin dissertation retreat ini yang methodologically the same gitu. Walaupun thematically nggak the same, it's okay. Tapi kalau methodologically the same, itu enak biasanya. Jadi kalau sama-sama pakai misalnya multiple linear berganda, dia gabung sama anak-anak multiple linear, multiple regression gitu ya. Atau bergabung dengan anak-anak path analysis, gitu. Bergabung dengan anak-anak SAM, bergabung dengan anak-anak etnografi, bergabung dengan anak-anak grounded theory gitu. Jadi metodologinya samain. Nah itu biasanya enak kita kerja barengnya.
kita ada nggak ngerti ini apa N di sini maksudnya, oh ternyata yang lain ngerti, itu bisa sharing. Itu idealnya ya. Tapi kalaupun literally like nggak ada sama-samanya riset kita, nggak apa-apa bikin grup juga. Kemudian find your best working environment and style, ya. Jadi produktifnya di mana itu diupayakan. Kalau ternyata produktifnya di perpus, ke perpus. Produktifnya di kamar, silahkan. Tapi in general, kalau teman-teman senior, researcher senior, sebenarnya most likely orang itu akan lebih produktif kalau dia di public space, di cafe misalnya, atau di perpustakaan daripada di kamar, karena terlalu banyak godaan, kecuali inhibition skill-nya dia bagus. Kemudian yang keempat, ini juga prinsip, ada istilahnya dalam bahasa Inggris, it's the frog, terutama pagi gitu ya. Kerjain yang paling berat paling pagi. Mau kita early bird atau apa istilahnya night owl, kita orang pagi atau nocturnal orang malam, ternyata dua orang ini tetap harus mengerjakan pekerjaan paling berat paling early dalam hidup mereka, ya. Jadi pagi ini bukan masalah not necessarily masalah energi badan atau energi apa, tapi lebih ke mental energy. Ya, jadi kalau pagi-pagi kita udah sibuk ngerjain yang lain, deciding things, ya, ngambil keputusan, milih baju, milih sarapan apa, belanja Amazon dan sebagainya, itu energi kita akan habis, dan ketika kita butuh mental energy untuk kerja, akhirnya sudah habis. Jadi prinsipnya adalah eat the frog first in the morning. Makan kodoknya pagi, jadi begitu kalau kodoknya udah dimakan, dia sepi kan, nggak berisik lagi, akhirnya siang kita punya pikiran yang lebih free dan bisa ngerjain yang lain, atau bahkan lanjut ngerjain disertasi. Kemudian caffeine may help buat mas mbak di sini yang ngopi, kopi, teh, yang nggak bisa ngopi, nggak bisa teh. Kalau kalian ke SU di Sheffield itu ada minimarket, itu ada ini ya di bawah Pro Plus Caffeine. Mereka jual, itu isinya tablet kafein 50 mg kalau tidak salah. Jadi 2 tabletnya setara dengan 1 gelas kopi. Jadi bisa dicoba gitu ya. Kalau yang ngantukan, aduh aku ngantukan banget, gitu ya. Silakan. Bagusnya minum kafein itu afternoon, ya kurang lebih jam 12:30. Kalau kepagian itu sayang karena di pagi kita mesti punya kortisol, itu kafein alami dari Allah. Kalau siang, nah itu mulai ngantuk kita minum. Kalau sore jangan, nanti nggak bisa tidur. Dan itu malah bikin kacau hari kita dan besoknya. Kemudian upayakan jangan begadang dulu di tahap awal ini, gitu ya. Kalau udah mepet nanti begadang sore. Tapi kalau masih awal-awal dissertation sebaiknya tidak begadang, ya. Nanti malah di tengah-tengah burn out, di tengah-tengah sakit malah jadi nggak bisa finishing your dissertation. Some classic techniques untuk time management juga bagus untuk dipakai ya, to-do list, ya. Silahkan bikin kalau aku bikinnya di Google Keep, di aplikasi namanya Google Keep, bikin to-do list di situ, ada yang daily, weekly, kemudian yang lebih advance dari to-do list ini time blocking, jadi instead of having, scattered list pekerjaan yang kita nggak allocate waktu, itu lebih baik time blocking, jadi pakai Google Calendar, kita allocate per setengah jam, per jam, per 1 jam setengah itu untuk specific task. Itu time blocking. Pomodoro itu so far masih efektif juga untuk banyak orang. Kalian bisa beli jam kayak gini Pomodoro, dia kasih kita nggak pakai baterai, ini pakai tugas. Jadi kita setting, misalnya kita mau kerja 30 menit, tidak boleh terdistraksi. Kita ikutin ini nanti 30 menit dia bunyi. Setelah itu istirahat 5 menit, 10 menit misalnya. Jadi Pomodoro masih efektif. Clear planning and layout also helpful tadi ya. Kemudian teman-teman juga bisa bikin Gantt chart, pakai monday.com, pakai Excel it's okay. Pakai Gantt chart ya. Kalian plan kapan melakukan literature review, kapan akan data collection, kapan melakukan data analysis, kapan nulis report, gitu ya, kapan layouting, kapan editing, itu sebaiknya dibuat di Gantt chart, karena teman-teman punya waktu yang sangat limited, cuma 3 bulan untuk pengerjaan, jadi harus bagus banget time management and project management. Supervisors management,
ya. Iya, teman-teman, aku rasa udah beberapa kali ketemu supervisor, dan ini beberapa hal yang bisa dipertimbangkan kembali ya. Pertama adalah baca profil dan paper mereka. Setidaknya satu profil mereka. Satu paper mereka. Kalau profil itu insya Allah ada lengkap di website universitas. Papers mereka baca. Pilih satu yang menurut kalian relevan secara tema atau secara metodologi. Ya, baca, kemudian dijadiin bahan ketika ngobrol. Aku baca kemarin papermu yang itu, wah itu keren sekali, itu sangat inspiring gitu ya. Oh gini, jadi kan bisa nanya juga nanti, oh ya, untuk ininya nanti gimana? Oh iya kalau ini maksudmu gimana? Itu bagus. Jadi baca paper mereka. Impression sekali lagi, bikin mereka impress dengan kita bahwa kita inisiatif orangnya gitu ya, nggak disuruh baca, kita baca. Mereka akan impress kalau kita impress oleh mereka. Jadi tunjukkan bahwa kita impress dengan penelitian mereka, jadi baca paper mereka. Be excited. Jadi kalau ketemu, diskusi, ngobrol gitu ya, tunjukkan excitement-nya. Gitu ya. Karena supervisor itu senang banget kalau punya student yang excited dan exciting. Simple banget loh Mbak. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita itu excited adalah kita ngajak foto. Gitu. Ya, kalian misalnya ketemu supervisor gitu kan, tanya aja, gitu ya, tanya boleh nggak foto, karena ini momen penting dalam hidupku, gitu. Disertasi ini dan ketemu Anda sebagai pakar di bidang ini, gitu, dalam momen penting dalam hidupku, boleh nggak saya foto, gitu. Dan itu untuk senang, majority of them mereka akan senang gitu. Yang ketiga adalah jangan ini hal yang agak ini ya, jadi kita sebagai orang Indo itu kan cenderung pemalu gitu ya, respectful ke dosen luar biasa, hormat, segan gitu. Nah itu yang nggak bisa kita lakukan di sini, karena kalau kita segan, kita nggak akan dibilang segan gitu ya, kita akan dibilang nggak bisa behave gitu. Jadi kalau kita melihat anak kecil, SMP, SMA, pemalu, kita akan bilang malu, oh anak itu malu. Tapi kalau sudah master's level, kita masih malu-malu misalnya, kita nggak akan dibilang kita pemalu, kita akan dibilang nggak bisa behave. Gitu. Jadi, sebaiknya jangan malu-malu, tanyain aja apa yang mau kita tanyakan, email, ya biasanya mereka, email kapan saja, silahkan, gitu. Datang ke ruangan saya, mereka ada istilah open door kalau nggak salah. Jadi silahkan datang kapanpun ke ruangan saya, tapi kalau bisa email dulu untuk memastikan saya lagi luang apa enggak. Dan basically kita langsung ketok aja masuk ke ruangannya, sebenarnya mereka akan welcome ya. Tapi ingat, kalau mau nanya, pastikan pertanyaan apapun googling dulu. Googling dulu, spend like 5 minutes untuk cari jawaban dari pertanyaan kita. Jadi jangan sampai kita menanyakan hal-hal yang sebenarnya ada di search page kalau kita googling. Gitu. Kalau nggak nemu di first, second page, boleh kita tanya. Silahkan. Yang juga penting dalam komunikasi dengan supervisors adalah tanya ekspektasi mereka. Ya, sebenarnya harapanmu gimana, gitu ya? Kira-kira working style-nya gimana nih? Gitu. Aku ngerjain di Microsoft Word, kemudian ngirim tiap minggu atau gimana? Atau aku ngerjain di Google Docs supaya bisa lifetime editing, reviewing, atau gimana? Apakah kita perlu menyamakan reference management? Kalau kamu pakai Zotero, apakah aku juga harus pakai Zotero? Tanya. Meeting schedule tanya juga, gitu ya. Mau berapa minggu sekali, kemudian mau berapa kali? Dia bilang, kalau dia bilang, ini dari universitas 5 kali. Kalian mau lebih dari itu, tanya dia, boleh nggak kalau lebih dari 5 kali? Jadi ngomong aja ya, service aja. Outputnya apa nih? Mau sekedar disertasi apa mau publikasi? Tanya. Kemudian sampaikan juga ekspektasi kalian kepada mereka. Kalau kalian misalnya dengan mengerjakan disertasi itu berharap bisa belajar ini, bisa itu, atau saya mau PhD, misalnya. Saya mau mengerjakan research ini dengan proper karena saya mau PhD. Tell them. Just tell them. Kemudian jangan lupa gitu ya, walaupun kita asertif, banyak nanya, banyak ngomong, tetap polite ya. Basic politeness itu adalah jangan singkat. Ternyata ini sama di Jawa, di British,
Itu sama. Jadi upayakan kalau email itu tidak singkat gitu ya. Pastikan strukturnya lengkap, ada opening, I hope you are doing well, gitu. Kemudian jangan lupa kayak pertemuan email pertama kedua itu introducing yourself gitu ya. Sampai dia akhirnya aware kamu itu siapa. Kemudian regular meeting ya, jangan ghosting. Kalau memang ada appointment weekly, datang. Kalaupun memang nggak punya apa-apa untuk dilaporkan di minggu itu, nggak apa-apa, datang aja. Bilang, aduh sorry, saya seminggu ini nggak punya apa-apa. Yang penting datang. Jangan nggak punya apa-apa kemudian jadi nggak datang. Kemudian di early meetings, ini rekomendasi dari seniorku dulu, awal-awal, kalau memang kita kan belum ratingnya untuk early meeting, biasanya kita belum punya apa-apa, itu bagusnya kita siapin slide. Jadi teman-teman bisa prepare PPT, bikin slide. Jadi ada ide kayak bakso-baksoan tadi gitu ya, itu bisa disajikan di PPT atau di kertas. Jadi ketika meeting diunjukin kertasnya ini poin-poinnya. Ada temanku yang bikinnya kayak mind map gitu ya. Jadi kayak sebulan pertama nggak ngetik apa-apa. Bulan pertama itu reading, note taking gitu, bikin mind map. Oh ini variabelnya, oh ini objeknya, ini subjeknya, oh ini metodologinya gitu ya. Dia bikin di kertas atau bikin di PPT. It's okay gitu ya. Kecuali supervisornya sudah minta kita untuk ngetik dari awal. Yang juga penting adalah jangan overthinking dengan relationship kita dengan supervisors. Why? Karena kita ini ada di top 10, top 20 priority mereka aja enggak. Mereka punya keluarga, mereka punya teaching staff, mereka punya their own research, mereka punya research group, mereka punya pengabdian sana sini, mereka punya church service dan lain-lain. Jadi kita ini nomor sekian, nomor 30 kali ya prioritasnya. Gitu. Jadi jangan overthinking karena mereka juga nggak mikirin nggak mikirin kita amat, gitu. Nggak mikirin amat gitu ya soal kita. Jadi santai aja, gitu ya. Do your best, tapi nggak usah sampai overthinking terkait how to build a romantic relationship with your supervisor. Kemudian boleh juga dari awal sudah prepare nanti mau ngasih hadiah apa di akhir gitu ya, cari-cari yang menarik, yang unik, yang terkenang gitu ya. Mau di tengah-tengah bisa juga ngasih ya, tapi biasanya mungkin agak gimana gitu. Kalau makanan itu oke, aku rasa. Jadi kalau next meeting gitu kan kalian email, kamu gluten free nggak gitu, kamu ada alergi ini nggak, misalnya kita bawain bakwan jagung misalnya gitu, kita bawain bakwan, kita bawain singkong goreng atau apalagi yang makanan Indonesia gitu. Are you okay with spicy food gitu, bilang aku suka banget masak, berkenan nggak kalau aku bawa masakanku nanti ketika meeting selanjutnya, yang mereka senang gitu. Kemudian sebaiknya kita juga berorientasi pada long term relationship ya, bisa berorientasi dengan long term relationship karena ada aja nanti ya keperluan kita gitu, karena mereka orang hebat, dosen-dosen kita di sini orang keren, orang hebat, top scholars di bidang kita, ya janganlah dibuang-buang rezekinya itu ya, rezeki silaturahmi dengan mereka. Jadi aim for long term relationship, bisa nulis bareng nanti di depan gitu ya, atau kalau ada rencana mau kerja kemana misalnya di perusahaan internasional, kita perlu surat rekomendasi dari mereka gitu ya, atau mau PhD, mau ikut mereka lagi nanti untuk PhD atau minta mereka nulis surat rekomendasi untuk kita daftar PhD. Nah, jadi sebaiknya long term relationship. Publication ada baiknya diconsider juga karena mungkin membantu untuk future career aspirations teman-teman, mau PhD mau enggak, mau kerja di perusahaan yang itu publikasi itu cukup keren ya untuk kepentingan apapun aku rasa ya. Kemudian kalau mau memang niat publikasi, inform atau tanya supervisor kita, ini mau kita publikasi enggak. Biasanya dia ngasih guideline, oh iya kita publikasiin, tapi ini untuk disertasi kita santai aja dulu, dia bilang. Nanti setelah selesai disertasinya, nanti kita agak kembangin dikit. Nah itu oke juga. Kita bisa ngembangin sambil nunggu wisuda atau dari Indonesia, oke. Banyak teman-temanku dulu yang begitu.
Kemudian bahkan satu dissertation itu bisa jadi 1, 2, 3 papers. Gitu. Bisa jadi banyak publication. Kemudian kalau mau lagi, kalau bisa dikomunikasikan dengan supervisor, sebenarnya start easy. Nggak usah langsung aiming kayak tadi. Aku nunjukin misalnya aku tadi emang Scopus Q1 itu my first publications, tapi it's not good idea actually because kalau kalian mau lamar dosen itu jadi agak lambat karena publikasi Scopus itu minimal banget 1 tahun baru terbit. Di kasusku itu 2-3 tahun baru terbit, jadi lama. Sedangkan untuk dosen, misalnya kalian kalau yang mau jadi dosen, itu untuk naik jabatan di level awal itu cukup cinta. Cinta 3, cinta 4 itu oke. Tapi bagi cinta 1 atau cinta 2 di Indonesia itu dengan kita masing-masing. Alright, that's all. Aku kembalikan ke Nico. Kalau ada yang mau kita diskusikan, silahkan. Mantap ya, terima kasih banyak Mas Aldi. Ini jadi tercerahkan ya. Mungkin teman-teman semua juga yang tadinya masih kurang tahu nih gambarannya mesti ngapain, mungkin sekarang lebih terjelaskan setelah mendengarkan materi dari Mas Aldi. Oke teman-teman, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya, sekarang kita buka Q&A session. Yang mau nanya bisa langsung raise hand-nya. Oke, sebelum Mas Aldi, ini mau dikumpulin dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab satu-satu? Bebas. Bebas ya. Oke deh. Boleh teman-teman yang mau nanya bisa langsung. Oke, ada Mbak Widi, silakan Mbak. Halo. Makasih atas kesempatannya. Udah kedengeran kan ya, Mas Niko? Aman Mbak. Oke, aku mau nanya, kan rata-rata itu sebelum kita mulai disertasi, kita mulai dulu dengan literatur review. Kebanyakan kan seperti itu. Terus aku mau nanya ke Mas Aldi, apakah teknik dalam mengerjakan literatur review itu sama dengan teknik ketika Mas Aldi menjelaskan tentang cara memulai disertasi tadi? Atau apakah ada perbedaan yang harus di-consider di kedua hal ini? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja Mas. Ideally, yang tadi baso-basoan layout tadi itu disusun setelah literature review, ideally ya. Gitu. Tapi menurutku itu nggak ideal justru untuk thesis, untuk master dissertation gitu, karena takes time. Untuk figuring out connecting dots di dalam literatur itu nggak sebentar. Gitu. Jadi sebaiknya mulai dengan ide kita itu sebelum literatur. Jadi ide kita dulu kita jot down di kertas kita. Kita bikin layoutnya tadi gitu. Nah, setelah bikin baso-baso tadi, baru cari literaturnya. Gitu. Nanti setelah baca, itu akan berkembang si layout tadi. Bisa nambah, bisa kurang, bisa berubah, gitu. Kita tadi misalnya masukin, kayak tadi misalnya baso itu penting untuk ekonomi, gitu kan. Setelah kita baca, ada yang supportive, ternyata ada juga yang apa namanya, nggak support itu, gitu. Bahkan negating, gitu. Dia nggak setuju bahwa baso itu bagus untuk ekonomi. Kita masukin juga di dalam diskusi. Nah, itu juga bagus nanti poin. Kalau kita punya argumen dan di dalam argumen itu ada dua sisi, tapi kita tetap punya standpoint, juga akan bagus. Gitu ya. Ada teknik literature review, ada narrative literature review, ada thematic literature review, ada systematic literature review. Bebas aku rasa milih yang mana aja. Cuman kalau yang engineering, yang lab based gitu ya, engineering yang lab based itu biasanya systematic literature review, dia pakai PISCO atau Prisma. Jadi dia pakai kata kunci tadi ya, dan dapat katakanlah 500 paper. Nah 500 paper itu dibaca lagi abstraknya aja, cari yang paling relevan, atau baca judulnya aja. Dan 500 itu dapat 100 yang paling relevan judulnya. Dari 100 itu dibaca abstraknya. Dibaca abstraknya dapat 50 yang relevan. Ya udah 50 itu aja di literatur itu. Itu biasanya yang STEM begitu, yang lab based gitu. Kalau yang sosial biasanya kita diskursus. Jadi literatur itu isinya lebih berantem. Karena memang ya banyak hal yang 50-50 kan kalau di social science, yes no gitu. Tapi kalau di STEM itu biasanya
konsensusnya kelihatan. Ada 1.000 orang melakukan eksperimen, biasanya pattern-nya kayak 80%-nya setuju gitu, cuma 20% yang nggak setuju. Itu kemudian juga sebenarnya. Gitu, jadi itu nggak sih, Wit, maksudnya? Jadi mulai dengan ide kita aja dulu, gitu ya. Baru baca, nah dari baca nanti ngembangin, kita masukin ke situ. Kalau ingat yang aku tunjukin tadi, aku udah ini stop. Tadi kan aku bikin bakso, terus aku masukin yang merah-merah di bawahnya tadi kan. Nah, itu kan literatur review-nya. Kalau kata orang Sunda mah diboboskeun gitu. Dijebulin gitu, masukin ke situ. Nah, nanti baru kita rangkai. Itu bukan cara yang paling ideal sebenarnya dalam research yang proper, tapi menurutku ideal dalam melakukan disertasi yang cuma itu. Apakah menjawab, Wit? Oke, makasih Mas Aldi. Ada yang nanya lagi, nih Mas Silmi ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Ilmi, saya nyelinap nih dari University of Europe. Mungkin ya, Mas dan Mbak semuanya. Oke, Mas, saya mau bertanya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, dalam memulai disertasi atau tesis gitu ya, kita kan perlu memiliki ide. Tapi sebelum memiliki ide, ada baiknya adalah kita banyak membaca literatur dulu gitu ya. Nah, pertanyaanku simple nih yang pertama. Harus sampai seberapa banyak sih dan seberapa lama idealnya dengan masa yang begitu singkat dalam menulis disertasi kita membaca literatur-literatur yang ada. Itu pertanyaanku yang pertama. Terus yang kedua, ini mulai agak saya sebenarnya udah mulai menemukan topik gitu kan, tapi masih mengharaba-raba kira-kira topik ini mau diarahkan kemana nih, karena banyak sekali gitu kan cabangnya. Nah, akhirnya saya menemukan satu arah yang menurut saya masih under research, masih menurut saya ya, tapi kemudian setelah saya berkonsultasi dengan library, saya cari di database EBSCO dan kawan-kawannya, ternyata terbukti ya, saya bisa dibilang kayaknya memang masih under research, dan kebanyakan itu adalah di kuantitatif metodologi mereka, sementara yang mau saya lakukan adalah kualitatif. Nah, apakah ini bisa menjadi sesuatu yang meyakinkan gitu kan untuk reviewer untuk mengatakan bahwa bidang ini masih terlalu banyak lebih banyak kuantitatif ketimbang kualitatif, sehingga tidak bisa memberikan explanatory why things happen gitu kan. Nah, karena mereka hanya berbicara soal data. Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang unggulan, sesuatu yang menarik bagi reviewer? Tentu saya tidak berharap mendapat nilai yang sangat wow gitu, tapi setidaknya bisa menjadi suatu celah yang mudah bagi saya untuk masuk dan kemudian mendalami dan meyakinkan supervisor gitu kan bahwa this is good untuk ditulis gitu loh. Karena memang pertama konteksnya negara kita sendiri Indonesia, dan kedua masih banyak yang belum memberikan penjelasan yang lebih lanjut karena kebanyakan kuantitatif. Is it a good point untuk kita meyakinkan? Makasih atas kesempatannya. Thank you, Mas Silmi. Pertanyaannya keren. Pertama, berapa lama literature review? Dibagi dua ya, antara tadi key literature sama supporting literature, dibagi dua menurutku. Jadi jadi tentukan topik. Tadi ini dulu ya, ide dulu apa baca dulu? Kalau mau cepat ide dulu baru baca. Kalau kita baca baru ngide, bahkan kita nggak tahu mana yang akan kita baca, ya. Jadi bacanya harus purposive reading, ya. Harus apa istilahnya ya? Orang sini nyebutnya membaca untuk kepentingan akademik atau bukan? Directed reading apa kalau tidak salah. Jadi baca yang terarah. Kalau kita nggak punya ide, kemudian kita baca Google gitu, apa namanya, misalnya semeraut kita baca, nggak akan dapat itu. Kalau itu pengalaman sih, nggak akan dapat.
Malah kita nggak tahu apa yang harus kita baca, bahkan kita nggak tahu apa yang harus kita download, gitu ya. Nah itu malah jadi pusing sendiri. Jadi mulai dengan ide, nyari, baca, ya, jangan baca baru ngide. Walaupun nanti setelah baca akan dapat ide baru itu oke, tapi mulai dengan ide dulu baru baca, gitu. Kemudian seberapa lama literatur yang dibaca? Ingat ya bahwa literatur kita itu, literatur review kita itu porsinya baik dari jumlah words maupun dari jumlah dari konteks energi itu tidak boleh lebih dari 50% dari project kita. Walaupun kualitinya dia sangat menentukan. Kayak jumlah word kalau 10.000 kata, itu nggak boleh lebih dari 5.000 berarti literatur review. Sama juga energi kita. Jadi kalau ternyata kita punya waktu 3 bulan, saranku paling lama 1 bulan ngabisin untuk literatur review. Paling lama. Gitu. Kalau nggak nanti yang lain jadi nggak berkualitas. Nanti yang lain kalah analisisnya, kalah eksperimennya, kalah analisis data processingnya ngalah gitu ya. Jadi literatur review nggak boleh lama-lama juga. Gitu. Jadi literatur review sangat penting, major, tapi dia bukan LTP. Jadi dilimitasi. Kemudian apa yang harus dibaca tadi? Yang harus dibaca benar-benar adalah key papers. Kalau aku bisa bilang paling banyak 10. Yang benar-benar cover to cover. Dari judul sampai daftar pustaka dibaca. Paling banyak 10. Itu paling banyak. Kebanyakan malah aku bilang. Kayaknya key papers itu 5 udah banyak banget. Itu yang kalian baca berulang-ulang, kalian print, kalian stabiloin, ya. Yang lainnya supporting papers itu nggak perlu di print, nggak perlu di stabiloin, diolah di Mendeley aja di Zotero, ya, dibaca, di skimming, di scanning, gitu. Tapi in total upayakan lebih dari 100 paper yang dirujuk. Jadi kayak tadi key papersnya 10, supporting papersnya 90. Ya, nggak ada yang bilang gini sih. Tapi secara cultural ini yang aku lihat di universitas di sini. Dari teman-temanku juga di kampus-kampus lain mereka bilang gitu. Gitu. Kemudian masalah novelty tadi Mas Hilmi. Mas Hilmi S2 ya, tapi master ya. Jadi Betul. master ya. Betul master. Master itu sebenarnya tadi aku bilang novelty itu bukan sebuah perkara besar di master dissertation ya, novelty itu. Sekali lagi kita cuma mau nunjukin bahwa kita bisa berpikir dengan baik, menulis dengan baik, membaca dengan baik, mengolah data dengan baik, gitu. Walaupun nggak novel. Jadi kalaupun novelnya itu sedikit, itu sudah novel. Katakanlah kalau misalnya kuantitatif, tadi misalnya pakai 5 variabel, kita tambah variabel 1. Jadi 6. Kalau konteksnya biasanya negara di Afrika, kita pakai Indonesia. Kalau ternyata dilakukan secara kuantitatif, kita coba dengan kualitatif. Kalau ternyata semuanya kualitatif, tapi majority adalah misalnya etnografi, misalnya. Kita pakai metode lain, fenomenologi. Kan. Jadi, novelty-nya nggak harus seheboh itu saat menurutku untuk dissertation ini. Ya, untuk level dissertation. Kecuali memang Mas Hilmi ngobrol sama supervisor, kemudian supervisor expecting Mas Hilmi untuk publikasi dan publikasinya di jurnal yang wah gitu. Kalau memang niatnya publikasi di jurnal yang wah berarti ya memang harus stipulate di novelty since the beginning gitu. Dari awal sudah didefinisikan ini mau novel di sisi apa. Jadi harus novel apa enggak nih? Mas Aldi, kalau bisa novel, ya. Kalau bisa novelty, ya novelty-nya dalam konteks. Tapi jangan kadang-kadang kita itu novel itu ini ya, lebay gitu definisi novelty-nya. Gitu. Tapi tadi sebenarnya kayak small dent in the body of knowledge of our field itu aja sebenarnya udah novelty. Gitu. Kita bikin ceruk kecil aja gitu di dalam bidang kita itu sebenarnya sudah novelty. Ini nggak harus gede-gede. Novelty itu nggak harus sebesar itu. Diobrolin Mas Hilmi sama supervisor. Aku mau ini, dan aku mau publikasi. Kalau masih memang mau publikasi, aku mau publikasi. Ini layak apa enggak? Biar mereka ngasih pendapat terkait itu. Gitu Mas Hilmi, semoga menjawab.
Makasih banyak, Mas. Iya. Oke, teman-teman, Mas, Mbak, kita buka satu pertanyaan terakhir lagi ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kesempatan emas yang disia-siakan. Pembicara kita, pembicara handal ini. Ada yang lab base, Kak? ada yang lab base, ada yang mau nanya. Soalnya di sini ada temanku nih Mbak Kanya, PhD di Chemical Engineering kalau nggak salah. Research beliau tentu lab base. Jadi kalau ada yang mau nanya research disertasinya lab base, bisa nanya juga ke Mbak Kanya di sini. Kalau aku social scientist, primary, secondary data pernah, kuantitatif, kualitatif pernah. Ada yang mau tanya lagi? Oh, ada pertanyaan tambahan nih Mas dari Mas Hilmi nih. Silakan Mas. Maaf, boleh nanya lagi, Mas ya? Karena belum ada yang nanya nih. Jadi saya mau tahu aja sih, Mas, pendapat dari Mas mengenai penggunaan sumber data yang mungkin sumber datanya bukan yang utama ya, referensinya bukan utama nih, tetap yang utama itu adalah jurnal dan juga textbook. Tapi kemudian kadang-kadang ada perkara atau hal-hal yang tidak dibahas, entah ya, in a way itu tidak dibahas dalam, atau bahkan kita cari kata kuncinya aja nggak ketemu gitu. Misalnya contoh soal saya kan mengambil di bidang kriminal ya Mas ya. Jadi ada kasus-kasus yang kemudian itu sebetulnya tidak pernah atau sangat jarang sekali dibahas di paper, sehingga mau nggak mau kita mengambil dari katakanlah penelitian dari independent dari non government organization, misal kalau soal korupsi misalnya ada ICW atau dari masyarakat anti korupsi atau apapun itu namanya. Kemudian bahkan mau nggak mau ngambil dari berita gitu kan untuk membahas itu sebagai pemantik awal gitu, sebelum kita kemudian lakukan kualitatif dengan cara wawancara dan lain sebagainya. Dan bisa jadi itu mengambil sumber beritanya itu ya mungkin cukup banyak, mungkin 30% sendiri dari referensi yang kita ambil. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi supervisor saya kok kayaknya dia terlalu ya mungkin baik lagi ke soal gaya ya, kayak dia terlalu alergi dengan kebanyakan mengambil referensi dari media, karena menurut dia media itu tidak berimbang. Artinya kita nggak bisa percaya mentah-mentah begitu saja dengan apa yang ditulis sama media, dan harus di kontras harus di compare lagi dengan yang lain. Cuman ya begitu, karena nggak misal contoh soal kasus yang baru-baru ini aja, misalnya apa ya, kata kasusnya inilah Pak A atau Pak B itu kan belum tentu ada ngebahas di paper gitu loh. Dan satu-satunya reliable ya mau nggak mau jurnalistik dari media gitu. Sebenarnya seberapa boleh sih, atau seberapa seberapa apakah memang nggak seboleh itu ya menggunakan media gitu aja sih, atau media atau bahkan dari penelitian independen dari NGO atau non government organization. Menurut pendapat Mas seperti apa? Makasih. Terima kasih Mas. Literatur seperti itu biasanya disebut sebagai gray literature, ya, sebagai literatur abu-abu. Dan definisi gray literature ini beda-beda setiap disiplin ilmu. Dalam disiplin ilmu juga selera masing-masing scholars itu biasanya beda-beda. Jadi nggak ada konsensus terkait ini. Gimana cuman misalnya di bidangku ada yang oke, ada yang enggak, itu gimana scholarsnya gitu ya. Kayak jadi tergantung ontologisnya kalau di ini ya, kalau di advanced research philosophy itu tergantung ontologisnya dia apa. Apakah dia seorang yang positivistik gitu ya? Apakah dia seorang post-positivistik? Apakah dia seorang konstruktivis? Itu kalau mau dibaca lebih jauh bisa baca itu ontologi, research ontologi, ini bisa baca.
Nah ini memang tiap orang beda-beda. Nah ontologi ini udah kayak agama ya, sudah kayak mazhab, dan setiap researcher itu biasanya mereka punya mazhab ontologi yang beda-beda. Kalau ngeliat ceritanya Mas Hilmi, kayaknya supervisorsnya mazhabnya ya positivistik gitu. Jangankan berita ya, kadang-kadang beberapa disiplin kan tweet orang jadi data gitu. Tweet orang, status Facebook orang jadi data gitu ya. Ada ethnography namanya metodenya gitu. Orang menganalisis human behavior melalui Twitter misalnya. Itu jadi data valid. Di publikasi Scopus 1 banyak paper-paper kayak gitu. Jadi tergantung disiplinnya kalau menurut. Nah, kalau memang supervisorsnya Mas Hilmi tidak suka dengan literatur begitu, saranku jangan main api sih. Karena 3 bulan, jadi nggak mungkin bisa diskursus panjang-panjang gitu nanti daripada beliau bete akhirnya jadi kacau. Kalau mau kita kekeh tetap bisa ya, karena di sini kita boleh kekeh asal kita punya justifikasi yang bagus. Masukin tapi jangan banyak-banyak. Jadi kalau mau tetap mau masukin kasus itu gitu ya, tapi nggak menganggap sumber itu sebagai main references misalnya. Gitu. Soalnya kayaknya kriminal dan dengan media studies itu kan beda ya. Kalau media studies, bayangkan media studies yang distudi pasti media kan. Bagaimana media itu behave gitu kan, bahasa, gambar yang mereka ambil, suara yang mereka rekam. Jadi tergantung disiplinnya Mas Ilmi. Kalau di criminal studies kayak mungkin ya criminal studies studinya Mas Ilmi mungkin memang lebih ke low pendekatannya dan itu memang agak lebih rigid dan positivistik gitu. Dokumentasi harus kuat. Gitu. Ini Mbak Kanya menjawab, kata Mbak Kanya dulu beliau risetnya tentang COVID gitu ya. Iya, jadi bisa pakai media itu sebagai supporting reference gitu. Atau sebagai data, bukan sebagai main research. Jadi sebagai objek penelitian. Nah itu bisa dilihat gitu ya. Karena kita mau lihat human behavior, kita mau lihat perilaku media, kita lihat objek penelitian. Bukan sebagai lensa, bukan sebagai main reference, bukan sebagai referensi utama dalam memahami. Gitu Mas Ilmi, Mas Niko ada Mbak Kemala nih. Silakan Mbak. Ini Ada- teman-teman pertanyaan terakhir ya. Oke. Silakan Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih untuk Mas Aldi atas waktunya dan juga teman-teman dari PPI Sheffield atas kesempatannya. Pertanyaannya tadi kebetulan Mas Aldi menyinggung terkait ontologi sama epistemologi, Mas. Jadi kebetulan di tugas riset proposalnya Kemala itu ada syaratnya itu menyampaikan statement terkait ontologi dan epistemologi terkait riset yang ditulis seperti itu, Mas. Nah, kalau dari pengalaman Mas Aldi biasanya pernyataan ontologi dan epistemologi ini biasanya di bagian mananya riset proposal gitu ya, Mas? Kita cantumkan, itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua, boleh dikasih contoh nggak, Mas, seperti apa? Karena terkadang tuh mungkin di kelas ada dijelaskan apa maksudnya gitu kan, Mas, filosofi penelitian gitu kan, asumsi penelitian itu terkait ontologi dan yang lain, paradigma penelitian yang Mas disebutkan tadi. Tapi terkadang dosen itu kalau di kelas nggak terlalu detail, kayak kalau misalnya di real paper itu seperti apa dituliskan seperti itu. Jadi agak bingung pas mau bikin tugas gitu sih, Mas, kayak mana prakteknya penulisannya seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya, Mas. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Bagus pertanyaannya. Propernya, riset itu mulai dari ontologi. Jadi ontologinya ada ontologi yang paling kuat 2 ya di dunia riset itu positivistik dengan konstruktivistik misalnya. Konstruktivis dengan positivis. Bagaimana mereka mendefinisikan kenyataan? Gitu. Nah, itu nanti diturunkan dalam epistemologi. Ada lagi mazhab-mazhabnya. Dari epistemologi turun ke metodologi. Nah, intinya
Yang tadi yang positivistik itu cenderung nanti itu jadi kuantitatif, statistik gitu ya. Kalau yang konstruktivis gitu ya, itu nanti jadi kualitatif. Jadi idealnya itu top down, dari pilih dulu ontologinya, baru nanti pilih metodologinya. Tapi untuk master, saranku, milih metode aja dulu. Nah, baru metode itu dicari, dia nginduknya ke ontologi apa. Gitu. Jadi, based on case aja dulu. Gitu. Kayak tadi misalnya aku ngomongin bakso, kayaknya penelitiannya ini kualitatif deh. Nah, baru dicari deh kualitatif itu epistemologinya apa. Oh, ini dia fenomenologi. Oh, dia gini. Di atasnya fenomenologi itu apa? Oh, ini konstruktivisnya dia. Oh, dia bukan positivis. Gitu. Jadi bottom up kalau saranku untuk master's level. Pilih metodenya nginduk ke epistemologi apa, epistemologinya nginduk ke ontologi apa. Gitu. Jadi kalau misalnya Lala kuantitatif, biasanya finance-nya Lala gitu. Atau mau kualitatif karena accounting gitu misalnya. Ya udah kualitatifnya berarti apa? Gitu. Kualitatif. Gitu lah, biasanya nggak terlalu ribet sih kalau masalah ontologis di S2 ini. Kita yang penting ngejelasin bahwa kita ini kuanti atau kuali, kemudian ontologisnya tadi apa gitu, positivistik atau konstruktivisme. Bottom up aja dari bawah gitu. Dia di state di mana di proposal, di metodologi. Di state di metodologi. Bahwa penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan positivistik, pendekatan ontologis positivistik dengan epistemologi fenomenologi misalnya, dan diturunkan dalam pendekatan metodologis kualitatif gitu, atau kuantitatif. Aku agak kaget sih sebenarnya kalau itu diminta di proposal S2 karena agak jarang. Biasanya S2 nggak terlalu ditanya. Dan beberapa program itu mereka udah nggak pusing sama ontologis karena biasanya beberapa program udah saklek sama ontologis tertentu. Ya, apa misalnya? Widi misalnya, nggak bisa dia pakai konstruktivis gitu. Orang ini sakit karena menurut ibunya sakit. Enggak. Orang ini sakit karena ada sekian miliar bakteri di dalam jantungnya misalnya. Di dalam ususnya gitu. Jadi realitinya, definisi realitinya beda. Jadi kalau konstruktivis, itu orang itu sakit karena dia bilang dia sakit. Orang tuanya bilang dia, society-nya bilang dia sakit. Gitu. Tapi kalau positivistik, dia bilang dia sakit karena ada sekian bakteri. Karena dia berdarah. Karena hemoglobinnya rendah misalnya. Gitu, itu ada dua definisi kebenaran yang paling pokok di dalam dunia ontologis research. Gitu. Lala, semoga menjawab ya, karena ini bukan hal yang gampang, kayaknya dijelasinnya si filosofi, research filosofi itu. Semoga jawab lah, bottom up aja lah, jadi milih metode, baru nanti cari metodenya menginduk ke ontologi. Oke, baik Mas, jelas banget Mas. Terima kasih Mas Aldi dan moderator juga. Oke, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, kita sudah sampai di penghujung sesi webinar kali ini. Sekali lagi, makasih banyak Mas Aldi udah berkenan buat ngisi sesi seminar kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran partisipasinya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Dadah.